Bab 1667, Hardware Gahar, Software Payah. Dua berkas cahaya tajam menyapu, langsung menembus ruang. Wajah Mu Bei tetap tenang. Di depannya, sebuah penghalang dari cahaya pedang muncul begitu saja. Cahaya pedang itu langsung menahan dua berkas cahaya tadi. Pada saat yang sama, di belakang pria paruh baya berambut coklat, muncul sebilah ki pedang emas sepanjang kira-kira 1 meter. Ki pedang emas itu langsung jatuh menghantam baju zirah logam di tubuhnya. Klang! Diiringi suara logam yang menusuk telinga, di permukaan baju zirah logam itu hanya muncul satu goresan kecil. Tidak benar-benar melukai baju zirahnya, tapi sisa daya dari ki pedang itu justru menghantam pria berambut coklat tersebut sampai tubuhnya terpental puluhan meter jauhnya. Mu Bei menatap lawannya. Labu kekacauan melompat-lompat sambil berseru, "Ini disebut apa? Ini namanya, hardware-nya Gahar, software-nya payah total." Mu Bei mengacungkan jempol ke arahnya, "Ringkasanmu bagus juga, wahai si pembangkang kecil. Kemampuan menyerang dan bertahan dari baju zirah tingkat 5 ini sebenarnya sama-sama sangat luar biasa. Hanya saja, si pemakainya, pria berambut coklat ini, benar-benar tidak layak. Jelas sekali pengalaman bertarungnya jauh dari memadai. Secara normal, seorang kultivator yang punya kemampuan serang dan bertahan di level seperti ini, meskipun tidak bisa menahan ki pedang emas 1 meter yang tadi, paling tidak juga bakal punya reaksi tertentu. Namun pria berambut coklat itu sama sekali tidak bereaksi. Rasanya, seperti melihat seorang anak kecil memegang pedang dewa. Punya kekuatan besar, tapi sama sekali tidak tahu cara memakainya dengan luas. Saat ini, pria berambut coklat itu bangkit berdiri. Seluruh baju zirah logam di tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Cahaya itu menyilaukan, lalu pada detik berikutnya terkondensasi menjadi sebuah tombak perang logam elektronik. Boom! Gelombang tekanan tombak yang kuat menyembur keluar seketika. Mu Bei tersenyum tipis. Pria berambut coklat yang memakai baju zirah logam itu, dari sini ia tidak bisa melihat ekspresi lawannya. Tapi kurang lebih ia bisa membayangkan, wajah orang itu pasti sedang sangat jelek. Detik berikut, pria berambut coklat itu melangkah maju. Kedua tangannya menggenggam tombak perang logam elektronik itu, lalu mengayunkan satu tebasan ganas ke arah Mu Bei. Sekali tebas, ruang di depannya langsung terbelah. Kekuatan serangan itu bisa dibilang sangat mengerikan. Mu Bei mengangkat tangan. Pedang Su Jie muncul di genggamannya. Ia memegang pedang Su Jie, menebaskan satu tebasan pedang menyambut serangan yang datang. Tepat pada sepersekian detik sebelum kedua serangan itu bertabrakan, seluruh sosoknya lenyap dari tempat tadi. Ia muncul di atas kepala lawan, lalu menekan satu tebasan dari atas. Pada saat yang sama, 14 berkas cahaya pembantai menembus masuk. 14 orang yang bersama pria berambut coklat itu akhirnya turun tangan. Masing-masing memanggil keluar baju zirah logam tingkat 4, lalu melancarkan serangan ganas ke arah Mu Bei. Pedang Su Jie di tangan Mu Bei berputar. Seketika, sebentang ki pedang emas menyebar dari posisinya sebagai pusat, menyapu keluar dan menyambut 14 berkas cahaya pembantai itu. Set, set, set. 14 berkas cahaya pembantai itu hancur seketika. Detik berikutnya, Mu Bei sudah muncul di depan ke-14 orang itu. Mereka serempak berubah wajah. Baru hendak buka mulut, pedang Su Jie di tangan Mu Bei sudah melayang-layang menebas tanpa henti. Krak, krak, krak. Baju zirah logam di luar tubuh ke-14 orang itu semua terbelah. Darah muncrat ke segala arah. Ke-14 orang itu tewas mengenaskan di tempat. Mu Bei menatap pria berambut coklat itu, cuma murni mengandalkan benda luar. Kalian ini benar-benar nggak bisa diharapkan. Ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan orang-orang dari peradaban teknologi. Ia mendapati, perlengkapan orang-orang ini memang bagusnya kebangetan.
Tapi pengalaman bertarung mereka, buruknya juga kebangetan. Buruknya parah sekali. Tentu saja, ia percaya, hanya beberapa orang di depannya ini saja yang pengalaman bertarungnya busuk. Bukan berarti semua orang dalam peradaban teknologi itu payah. Kalau semuanya payah, mana mungkin mereka bisa menciptakan peradaban sekuat itu? Pria berambut coklat itu mengepalkan kedua tangan. Jelas sekali ia sangat marah. Tombak perang elektronik di tangannya memancarkan cahaya yang makin menyilaukan. Pada saat itu juga, di dalam kapal perang piring terbang ini tiba-tiba terdengar suara sirene peringatan. Suara mekanis menggema, peringatan, peringatan. Zona penahanan makhluk berbahaya tingkat terlarang telah jebol. Tidak dapat diperbaiki. Segera mundur. Segera mundur. Tubuh pria berambut coklat itu tampak jelas bergetar. Zona penahanan makhluk berbahaya itu benar-benar sudah jebol total. Masalah besar. Saat ia masih dilanda keterkejutan, Mu Bei sudah muncul di depannya. Pedang Su Jie langsung menusuk menembus baju sirah logam, lalu satu tebasan mendatar menyapu. Baju sirah logam itu hancur berantakan seluruhnya. Boom! Pria berambut coklat itu terdorong keluar oleh guncangan, semburan darah muncrat dari mulutnya. Mu Bei menggeleng pelan. Padahal baju sirah tingkat 5 ini jelas-jelas sangat kuat. Kalau yang memakainya orang dengan pengalaman bertarung yang matang, cukup untuk memberinya tekanan tertentu. Namun pria berambut coklat ini, kesadaran dan pengalaman bertarungnya buruknya kebangetan. Sepenuhnya cuma mengandalkan kemampuan serang dan bertahan baju sirah logam. Sedikit pun tidak punva pola pikir bertarung. Ia memandang pria berambut coklat itu. Bertemu dengan tatapan Mu Bei dan ujung pedangnya, pria berambut coklat itu tampak sedikit ngeri. Namun ketika sirene di dalam kapal perang piring terbang kembali meraung tentang jebolnya zona penahanan makhluk berbahaya, wajah pria itu sekali lagi dipenuhi kepanikan. Mu Bei menatapnya dan bertanya, "Kamu panik apa? Zona penahanan makhluk berbahaya itu tempat apa sih?" Terlihat jelas, pria berambut coklat ini sangat gentar dan takut terhadap zona penahanan makhluk berbahaya itu. Mu Bei pun jadi agak penasaran. Dengan panik pria berambut coklat itu berkata, "Cepat pergi. Cepat bawa aku pergi. Kita harus segera pergi." Mu Bei. Ia menatap orang itu, "Kamu ini ada-ada saja. Tadi kamu datang mau membunuhku dan merebut benih langit dan bumi. Sekarang muncul bahaya, kamu mengharapkan aku yang membawamu kabur." Pria berambut coklat itu berteriak panik, "Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang." Di area itu, makhluk-makhluk tak dikenal yang ditahan semuanya sangat mengerikan. Terutama makhluk nomor 9. Menyeramkan sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Siapapun yang menghadapinya, pasti mati. Pasti mati. Mu Bei berkata, "Raja manusia juga bukan lawannya." Pria berambut coklat itu langsung melotot geram, "Bocah, bisa. Tidak, jangan nyari ribut terus." Mu Bei mengafunkan satu tendangan tepat ke wajahnya. Boom! Pria berambut coklat itu terlontar puluhan meter jauhnya. Tentu saja, Mu Bei sengaja menahan tenaga. Kalau tidak, satu tendangan barusan sudah cukup untuk menghabisi orang itu. Ia menatap lawannya dan berkata, "Kamu sendiri yang bilang tidak ada seorang pun yang bisa jadi lawannya, tapi malah bilang aku nyari ribut. Kamu ini nggak tahu malu ya. Dan satu lagi, sadar diri tentang posisi kamu sekarang. Sekarang kamu itu tahanan." Labu kekacauan berseru, "Betul, betul, kali ini aku, si labu kekacauan, dukung yang muka tembok satu itu." Pipi pria berambut coklat itu memerah. Baru saja hendak bicara, Mu Bei mendadak menoleh ke arah luar ruang logam. Detik berikutnya, di luar ruang logam itu, seekor makhluk setinggi kurang lebih 3 meter berjalan mendekat. Makhluk ini berbentuk manusia, sekujur kulitnya merah darah, di wajahnya hanya ada 6 mata dan 1 mulut.
Tidak punya hidung dan telinga. Kelihatannya sangat mengerikan. Di kedua tangannya jelas masih ada bekas darah segar. Jelas sekali, sepanjang perjalanannya sampai ke sini, ia sudah membantai banyak orang. Begitu melihat makhluk humanoid aneh ini, wajah pria berambut coklat itu seketika memucat sampai ke tingkat paling parah. 9. Abis sudah. Abis sudah. Ia langsung jatuh terduduk lemas di lantai. Mu Bei menatap makhluk nomor 9 itu. Makhluk paling menakutkan yang disebut-sebut pria berambut coklat barusan, ternyata dia ini. Saat itu juga, makhluk humanoid aneh yang disebut nomor 9 itu mengeluarkan lolongan nyaring yang menyayat, lalu langsung menerkam ke arah Mu Bei. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap mata saja ia sudah tiba di depan Mu Bei. Mu Bei mengayun pedangnya dengan santai. Sret! Kepala nomor 9 itu terbang. Mu Bei tertegun sejenak. Kirin hitam juga ikut tertegun. Sudah tamat. Semudah ini. Makhluk nomor 9 yang membuat pria berambut coklat itu ketakutan setengah mati, ternyata. Cuma begini. Mu Bei melirik pria berambut coklat itu. Ia melihat, pria itu masih saja gemetaran hebat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Lalu Mu Bei pun paham, masalah ini tidak sesederhana itu. Detik berikutnya, kepala nomor 9 yang tadi ditebas mulai bergetar, lalu dengan satu kilatan kembali ke tubuh tanpa kepala itu. Dalam sekejap, tubuhnya tersusun ulang. Setelah tersusun kembali, auranya jelas-jelas menjadi sedikit lebih kuat. Juga terlihat jauh lebih buas. Makhluk itu mengeluarkan satu jeritan tajam, lalu sekali lagi menerkam ke arah Mu Bei. Mu Bei menebas dari kejauhan. Satu bilah ki pedang melesat, menebas leher lawan. Kepala lawan kembali terbang. Namun kali ini, Mu Bei tidak berhenti. Pedang Su Jie terus berafun. Oi, pedang Fang lebat dan rapat saling bersilangan langsung mencincang kepala dan tubuh tanpa kepala itu menjadi butiran-butiran darah. Kirin hitam berkata, kali ini harusnya sudah tamat, kan? Mu Bei menjawab, lihat dulu saja. Hampir bersamaan dengan jatuhnya kata-katanya, butiran-butiran darah yang memenuhi udara itu bergetar, lalu dengan cepat terkumpul ke tengah. Hanya dalam sekejap mata, nomor 9 sekali lagi tersusun kembali. Auranya menjadi jauh lebih buas lagi. Bab 1668, kamu itu tukang ngeyel. Mu Bei tampak terkejut. Ia jelas sudah menebas lawan itu sampai jadi lumuran kabut darah, tapi pihak lain ternyata masih bisa menyusun ulang tubuh dan hidup lagi. Ada kemampuannya juga. Saat itu, makhluk nomor 9 mengeluarkan jeritan tajam mirip hantu buas, lalu kembali menerkam ke depan Mu Bei, ekspresinya bengis sekali. Begitu baru menerjang sampai di depan Mu Bei, deretan ki pedang sepanjang sekitar 1 meter langsung menyapu dan menelan sosoknya. Sret-sret-sret. Darah muncrat kemana-mana, nomor 9 kembali tercacah jadi kabut darah. Dan itu belum selesai. Mu Bei membuka telapak tangan kirinya, di pusat telapak tangan muncul segumpal api. Ia mengibaskan tangan seenaknya, dan gumpalan api itu langsung menelan abis kabut darah nomor 9. Api sejati matahari. Boom. Dulu, Senior Ye Tong pernah memberinya inti abadi matahari penciptaan. Setelah ia menelan dan memurnikan benda itu, dipadukan dengan dao matahari, api sejati matahari yang bisa ia lepaskan menjadi sangat buas, apapun bisa dibakar abis. Tak lama kemudian, kabut darah nomor 9 pun hangus tuntas, berubah menjadi abu dan tertiup buar. Hei Kilin berkata, harusnya kali ini beneran tamat, kan? Mu Bei tertegun sesaat, lalu berkata, sepertinya belum. Begitu kata-katanya jatuh, di depan sana, di ruang kosong tiba-tiba muncul setitik cahaya samar. Lalu, cahaya itu mengembang dengan cepat, dalam sekejap, tubuh nomor 9 kembali tersusun utuh. Hun Dun Hulu melompat-lompat. Gila. Begitu saja masih bisa juga.
Tun Tianlu berkata, terus terang, Tunku ini agak kaget juga. Xiao Ding menyahut, sama. Iya. Xiao Ling berseru pelan. Sepasang mata besarnya yang bening menatap nomor 9 dengan rasa ingin tahu. Mata Mu Bei memancarkan kilau aneh. Barusan ia sudah memakai api sejati matahari dan membakar lawan sampai jadi abu. Dalam kondisi begitu, pihak lain masih bisa menyusun ulang tubuh. Pria paruh baya berambut coklat ini langsung berkata dengan panik, ciri khas nomor 9 adalah tak bisa mati dan tak bisa dimusnahkan. Siapapun, pakai cara apapun, tidak akan bisa membunuhnya. Setiap kali kamu menghancurkannya, kekuatannya justru akan makin besar. Mu Bei bertanya, Raja Manusia pun tidak bisa membunuhnya. Pria berambut coklat itu langsung murka. Kamu itu tukang ngeyel, ya. Belum selesai marah, Mu Bei mengayunkan tangan dari kejauhan. Sebuah tamparan langsung menghantam dan melemparkannya ke tanah. Boom! Terdengar suara benturan berat. Saat itu, nomor 9 kembali menerkam ke arahnya. Dan seperti yang dijelaskan pria berambut coklat tadi, setelah 3 kali dihancurkan berturut-turut, aura nomor 9 jelas jauh lebih kuat. Juga jauh lebih brutal. Sekejap kemudian, ia sudah menerjang sampai di depan Mu Bei. Satu cakar langsung menyambar ke arah kepala Mu Bei. Satu cakar itu mencabik turun, ruang di sekitarnya langsung terbelah. Di detik berikutnya, di sekeliling tubuhnya kembali muncul deretan ki pedang sepanjang sekitar 1 meter, dan semuanya langsung menebas tubuhnya. Sret sret sret. Dalam sekejap, ia tercacah menjadi puluhan potongan. Puluhan potongan tubuh itu dengan cepat saling mendekat ke tengah, jelas hendak menyatu lagi. Namun pada saat bersamaan, Mu Bei tiba-tiba mengeluarkan puluhan wadah ruang. Langsung menyimpan setiap potongan tubuh makhluk nomor 9 ke dalam satu wadah ruang yang berbeda, lalu di setiap wadah ruang itu ia memasang segel 4 simbol. Wong, Wong, Wong. Puluhan wadah ruang itu bergetar hebat. Potongan tubuh nomor 9 di dalamnya berusaha keras mengamuk ingin menerobos keluar. Namun, tetap saja tidak bisa keluar. Dan di luar, nomor 9 juga tidak bisa lagi menyatu dan muncul kembali. Mu Bei menatap pria berambut coklat. Hitungannya sudah beres begini. Pria berambut coklat itu sampai melongo. Peradaban mereka dulu mengurung makhluk berbahaya nomor 9 ini saja sudah menguras banyak sekali tenaga dan sumber daya. Tapi Mu Bei bisa menyelesaikannya semudah ini. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba tersadar, lalu menatap segel 4 simbol itu lekat-lekat. Ini adalah ilmu penyegelan Raja Manusia, segel 4 simbol. Ilmu penyegelan Raja Manusia. Mu Bei menguasai ilmu penyegelan Raja Manusia. Bisa menyegel makhluk nomor 9 secepat itu, memang masuk akal. Mu Bei menatapnya, baru hendak bicara, tiba-tiba kapal perang berbentuk piring terbang itu bergetar hebat, lalu meledak berkeping-keping. Pecahan kapal perang terpental ke segala arah. Lalu, Mu Bei melihat ada segumpal awan cahaya yang membungkus satu bongkahan besar puing kapal perang itu, kemudian dalam sekejap menghilang di ujung galaksi. Tatapan Mu Bei sedikit berubah. Jadi, barusan ada yang mencuri sesuatu dari kapal perang teknologi ini. Ia menoleh pada pria berambut coklat. Di kapal perang kalian ini, ada benda berharga lain. Pria berambut coklat menjawab, selain harta langit dan bumi yang sudah kamu jarah, masih ada beberapa makhluk terlarang berbahaya yang sangat istimewa. Nilai mereka sangat tinggi. Mu Bei bertanya, nilai tinggi seperti apa? Pria berambut coklat berkata, nilai penelitian. Seperti peningkatan kekuatan, perubahan bentuk, dan pengendalian waktu, semacam itu. Tatapan Mu Bei kembali berkilat. Jadi di antara makhluk terlarang itu, ada juga yang bisa mengendalikan waktu. Bukan hal biasa. Berikutnya, ia menatap pria berambut coklat dan mulai menanyai banyak hal tentang peradaban teknologi mereka.
Sebelumnya, di ruang reinkarnasi, ia hanya mengetahui peradaban teknologi lewat data yang sudah rusak di kapal perang berbentuk piring terbang itu. Informasi yang ia dapat jelas tidak sebanyak pria berambut coklat ini. Pria berambut coklat menatap Mu Bei. "Kenapa aku harus memberitahumu, Mu Bei? Orang ini bukan cuma miskin pengalaman bertarung, otaknya juga kurang berfungsi." Detik berikutnya, ia mengayunkan pedang. Sret! Satu lengan pria berambut coklat langsung terbang, darah muncrat keluar. "Ah!" Pria berambut coklat menjerit kesakitan. Satu tangan lainnya menekan erat-erat bekas putus di bahunya. Mu Bei menatapnya. "Sekarang paham belum kenapa harus bilang? Kalau kamu masih banyak omong kosong, tebasan berikutnya kepala." Tubuh pria berambut coklat langsung bergetar hebat. Setelah itu, ia tak berani membantah lagi, dan menjawab satu persatu semua pertanyaan Mu Bei tanpa berani menyembunyikan apapun. Tak butuh waktu lama, Mu Bei pun jadi jauh lebih paham tentang peradaban teknologi. Secara garis besar, itu adalah satu sistem peradaban yang unik dan sangat kuat. Saat itu, pria berambut coklat memandangnya dan berkata, "Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Kamu bisa Mi." Belum sempat selesai bicara, seberkas ki pedang emas melintas menggores lehernya. Sret! Kepala pria berambut coklat itu terbang. Tubuh tanpa kepalanya melayang pelan ke tengah angkasa. Saat ini, puing-puing kapal perang yang hancur masih mengambang dan bertebaran di angkasa. Mu Bei menyapu semuanya dengan sekali pandang, lalu memanggil Hei Qilin dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat ini. Di kapal perang berbentuk piring terbang tadi, mereka sudah mendapat cukup banyak harta langit dan bumi yang mengejutkan. Bisa dibilang hasilnya sangat lumayan. Baru berjalan tak terlalu jauh, di depan, sebuah kapal perang galaksi tiba-tiba melaju mendekat. Di atasnya berdiri sekelompok pemuda-pemudi, semuanya menatap ke arah kawasan puing kapal perang piring terbang yang hancur itu. Jelas, mereka tertarik datang kemari karena kapal perang piring terbang itu menabrak dan menghancurkan puluhan bintang, ditambah lagi ledakan besarnya barusan. Mu Bei tidak menggubris mereka. Langkahnya meninggalkan tempat itu tidak berubah. Namun, ketika Mu Bei tidak peduli, kelompok pemuda-pemudi itu justru serentak menatap ke arahnya. Seorang pemuda berjubah mewah melompat turun dari kapal perang galaksi dan mendarat di depannya. Menatap Mu Bei, pemuda berjubah mewah itu bertanya, "Barusan di sini terjadi apa?" Nada bicara pemuda berjubah mewah itu amat kaku, ekspresinya sangat dingin, benar-benar seperti atasan yang sedang menginterogasi seorang pelayan. Mu Bei meliriknya dari samping, malas menanggapi, lalu memutar tubuh dan terus berjalan ke depan. Wajah pemuda berjubah mewah itu seketika menggelap. Mu Bei berani-beraninya mengabaikan dia. Swiss. Ia menggoyangkan tubuh dan langsung menghadang di depan Mu Bei, wajah sedingin es. "Bocah, kamu." Mu Bei langsung menamparkan wajahnya. Plak. Diiringi suara tamparan yang nyaring, pemuda berjubah mewah itu terbang menyamping seperti boneka jerami yang tercampak. Bersambung.